Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana berkat rahmat dan kuasa-Nya lah kita masih bisa diberikan nafas hingga detik ini. Salawat beserta salam semoga terus mengalir, tercurah limpah terhadap Nabi terakhir kita, Habibanna wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa untuk keluarganya, para sahabatnya, kerabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga semoga sampailah kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melengkapi tugas UAS ini dengan memaparkan sebuah materi yang sedikitnya insya Allah tentang sebuah akhir, atau mungkin lebih spesifik lagi saya akan bahas mengenai BTS atau Bila Tiba Saatnya. Mengutip dari sebuah buku yang berjudul 365 Kado Inspirasi untuk Guru Kehidupan, yang mana buku tersebut ditulis oleh Bapak Aden Sudarman sendiri, yang selaku pengampu dari mata kuliah ini. Di dalam buku tersebut ditulis pada bab akhir yang sesuai dengan nama bulan, yaitu bulan Desember. Kutipannya adalah berbekal untuk kehidupan abadi yang diridhoi. Kata Allah, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, wattaquni ya ulil albab." Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Maksud dari penggalan ayat tersebut, Allah mengabarkan kita semua untuk mempersiapkan bekal nanti menuju akhirat, yakni dengan bertakwa kepadanya. Selain itu, kaum mukminin yang paling utama adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sementara kaum mukminin yang paling cerdik ialah orang yang paling banyak mengingat kematian. Sebagaimana dipertegas lewat sabda Rasul dan Nabi Umar, "Innahu qala kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fajahu rajulun minal ansar, fasallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma qala, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Qala ahsanuhum khuluqan. Qala fa'ayyul mu'minina aqyas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika aqyas." Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seorang laki-laki Ansar datang pada beliau, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, manakah di antara kaum mukminin yang paling utama? Beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dia bertanya lagi, manakah di antara kaum mukminin yang paling cerdik? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka, dan yang paling bagus persiapannya setelah kematian. Mereka adalah orang-orang yang cerdik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat sabdanya mempertegas mengenai persiapan atau bekal menuju kematian, karena orang cerdik adalah orang yang selalu mengingat kematian, banyak bertafakur mengenai kematian. Tak lupa dengan memperbagus atau memperbaiki persiapannya menuju kematian tersebut dengan sebaik-baiknya. Mati, kata yang dimana hal tersebut merupakan sebuah akhir dari kehidupan, akhir dari kehidupan kita di dunia, karena kita semua akan wafat. Jadi ayo kita persiapkan bekal kita menuju kehidupan yang abadi di akhirat kelak, karena kita tidak tahu akan sampai kapan kita hidup di dunia ini. Sebelum waktunya tiba, yuk kita perbaiki diri dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Waktu itu sangat singkat,
Waktu merupakan inti dari kehidupan. Allah bertanya, untuk apa kau habiskan waktumu? Apa yang akan kita jawab? Apakah waktu itu kita di dunia diisi dengan beramal kebaikan atau sebaliknya? Banyak hal yang sia-sia yang kita dilakukan. Bagaimana jika kondisi kita wafat dalam keadaan bermaksiat? Kita akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang perlu kita siapkan setelah kematian adalah bekal kita. Bekal kita merupakan investasi kita nanti. Kematian tidak usah dikhawatirkan dan ditakutkan, akan tetapi dipersiapkan dengan bekal amal kebaikan. Itulah kutipan dari buku tersebut. Kutipan ini mengajak kita untuk beribadah kepada Allah, mempersiapkan bekal. Yuk fokus untuk memperbaiki diri, mempersiapkan bekal nanti dengan cara mencintai Allah sepenuh hati, beribadah semaksimal mungkin, menjadikan Rasul sebagai tauladan untuk diri dan Al-Quran sebagai pedoman hidup ini. Karena kita memang diciptakan untuk beribadah. Allah menciptakan kita dan juga bangsa jin untuk beribadah kepadanya, sebagaimana lewat firman-Nya dalam Quran surat Al-Dzariyat ayat 59. Tersebut sangat jelas, Allah menyuruh kita untuk beribadah. Fokus untuk memperbaiki diri, ibadah, raih ridho Allah dengan sebaik mungkin. Karena untuk melembutkan hati dan perasaan itu melalui nasihat kematian, dengan cara mengingat kematian merupakan sebuah metode terbaik yang ditanamkan oleh seorang guru ataupun pendidik kepada muridnya. Perbaiki ibadah sebelum menjadi jenazah. Begitulah kutipannya. Kutipan karya Bapak Aden yang sangat memotivasi kita untuk terus semangat bermuhasabah diri, tafakur, tadabbur, dan tasyakur. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, itu murni kelalaian saya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Saya tutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.